Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rek. Nah, pagi ini kita kembali lagi dengan proker andalan kita nih. Salah satu proker dari Departemen Eksternal dan Teknik 2026. Yaitu apa, Wal? Yaitu Alumni Corner Podcast. Nah, Tapi di Alumni Corner Podcast kali ini ada sesuatu yang beda nih, Mas. apa tuh, Wal? Kita mendatangkan bintang tamu yang eksklusif yang hanya eksternal doang yang mau didatengin. Anjay. Tapi sebelum itu kita flashback dulu gak sih, Mas? Kalau podcast yang sebelumnya kan kita membahas mengenai kegiatan ospek di teknik kan, Mas. Nah, iya. Nah, di sini di podcast kali ini tuh ada cerita yang berbeda sedikit dari Itu apa gimana? Kalau kali ini kita akan mengulik kisah cerita selama masa perkuliahan dari alumni teknik Universitas Brawijaya, Mas. Ini yang udah melenting gitu ya. Betul. Udah top lah misalnya gitu. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu gak sih, Mas? Boleh. Mas, Mbak, KBMT, iya. Arare. Yang nonton bisa tahu ada siapa sih Nah. bintang tamunya. Mungkin kita kenalan dulu nih sebelum. Boleh. Oke, halo Re, kenalin aku Baru Yusuf dari Teknik Industri angkatan 2023. Aku di sini dari Departemen Eksternal dan Teknik 2026. Dan aku Nawal Hasanah Sungkar dari Teknik Kimia 2024. Aku di sini merupakan staf dari BEM Eksternal Teknik 2025. Nah, selanjutnya nih, yang ditunggu sama teman-teman nih. Langsung aja nggak sih, Langsung Mas? boleh tuh. Kita ke bintang tamunya. Di sini kita ada Bapak Eltri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak. Oke, halo semuanya, anak-anak teknik gitu ya, adik-adik saya semua, perkenalkan nama saya Eltri Wijaya. Saya alumni Teknik Industri angkatan 2005. Jadi sudah berapa? 21 tahun. Oke. Kebetulan Bapak di sini nyamannya kira-kira dipanggil Pak atau masih Bapak kebetulan Bapak. Panggil Mas saja, santai. Karena judulnya adalah alumni ya. Oh, iya. Nah, itu aja. Siap. Jadi kita di sini sesama KBMT. Nah, Oh ya no. Ya. adik-adik kita ini, Boleh. nama Mas kami ini. Iya. Mungkin di sini kita mau tanya-tanya, Mas. Mas, ya. Mas Eltri. Mungkin yang pertama itu masalah pengalaman di masa perkuliahan, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak? Kalau jenengan bisa cerita kepada arek-arek teknik. Iya. Jadi adik-adik semua di awal perkuliahan. Jadi kalau lihat sejarah saya sehingga memilih teknik sebagai jalan hidup saya. Jadi dulu kalau teman-teman tahu, saya suka kalimatnya Rainude. Rainude itu makan kalau kita bermimpi, mimpilah sebesar-besarnya. Karena Tuhan kita itu maha besar. Jangan kerdilkan cita-citamu. Salah saja kamu menyombongkan dirimu di hadapan Tuhan. Jadi kalau mimpi itu mimpi sebesar-besarnya. Nah, dulu mimpi saya betul waktu TK, saya ditanya sama orang, apa cita-citamu? Cita saya itu jadi astronot. Jadi di zaman di tahun 90 gara-gara lihat koran kok kayaknya ganteng, gagah, astronot gitu ya. Pengen jadi astronot. Dan itu termaintain sampai saya SMA. Waktu saya SMA cita saya adalah apa? Pilot. Jadi cita saya pilot. Itu sampai saya niati olahraga, lari, running itu udah kesalahan saya. Saya pengen masuk STPI Curug loh. Jadi pengen jadi pilot. Tapi ternyata pada saat itu formasi pilot itu tidak dibuka. Jadi akhirnya sekali. ya kecewa gitu ya. Terus akhirnya orang tua saya di zaman saya mungkin sampai sekarang masih ada gitu ya. Sampai banyak isu-isu bahwa untuk masuk kedokteran tuh sampai orang butuh joki dan sebagainya. Memang betul loh. Orang tua saya juga dulu maksa saya masuk kedokteran. Akhirnya ya saya coba saja. Nggak keterima.
Akhirnya waktu itu pas di saya bukan angkatan pertama teknik industri, itu seleksinya tuh seleksi mandiri, barengan sama mandiri, tapi statusnya adalah eh, reguler karena baru pertama. Waktu itu selat sponsor gede di sama Takrida, ya udah daftar. Karena saya nggak keterima di SPMB dulu, gitu. Kalau sekarang UTBK gitu ya, daftar, nyoba aja, gitu. Bismillah. Oh, ternyata lolos, lolos. Terus ya sudahlah, pikiran saya coba dulu tahun pertama, nanti tahun kedua nyoba lagi, disuruh nyoba lagi SPMB gitu, ngambil kedokteran, ya nggak apa-apa, coba dulu. Tapi ternyata selama 1 tahun saya jalani hidup itu zaman-zaman ospek kan ya, Iya. komplit mesin, 1 semester dan sebagainya, hidup di band. Ternyata saya merasa enjoy. Panggilan Jadi hati. panggilan hati dan Enggak. saya merasa wah ini dunia saya. Kalau merasa enjoy, itu enjoy di hari waktu pertama kuliah atau gimana tuh Pak? Ada satu momen penting yang langsung membuat saya nyes rasanya, itu adalah Apa tuh Pak? itu ketika di SGB mesin. Itu tempat bersejarah SGB mesin. Kan, jadi SGB mesin itu saya ingat betul, saya duduk di barisan belakang. Seperti biasa pas evaluasi itu kan semua seniornya berdiri di Iya. kanan, pakai jaket biru abang, dimarah-marahin, oh teteh gitu. Ada rasa dulu, rasa apa ya, minder gitu lah. Kok kayak gini, kok keras gitu ya. Tapi saya ingat betul wajah-wajah senior saya. Jadi kalau saya ingat mas-mas senior saya 2003, saya saling sungkem semua sama beliau gitu. Ketika waktu itu dia teriakan, ya dia hidup mesin gitu. Dan semua kompak satu suara, itu teriak semua satu mesin. Hidup mesin, dan itu membuat saya wow, itu boom menurut saya, wih gila, itu apa, girohnya tuh luar biasa sekali gitu. Dan saya tidak bisa lupa momen itu. Nah itu yang buat saya asik ini gitu. Saya tertantang jadi, karena saya orangnya di pressure, oh saya pasti akan, saya kalau di pressure itu bukan berarti semakin tertantang, bukan berarti langsung wah ini asik ini. Dan itu buat saya ketika itu, wah saya langsung berpikir oke, I wanna be something dari momentum ini, sehingga saya planning betul. Jadi sejak awal perkuliahan sampai sekarang tuh nggak mungkin ada yang nggak dipersiapkan gitu. Itu enggak, tidak, semua sudah saya planning. Saya nanti begini, begini, itu sudah saya planning semua. Kadang ada yang nggak tercapai, ya sudah, plan A, plan B-nya aku cepat cari. Dan di 1 tahun pertama itu, kalau saya sering bilang, kalau orang kayaknya down banget gitu ya, ya itu saya rasakan dulu gitu ya, karena harapan orang tua, karena saya apa namanya, orang daerah, saya aslinya Lombok, dipindahkan sama orang tua ke Malang gitu kan, ada harapan besar supaya bisa kuliah benar gitu. Nah itu mulai dari minus gitu, saya berusaha membalikkan semua keadaan itu, saya buktikan semua. Jadi 3 tahun pertama itu saya bilang, saya push diri saya bisa kok buktikan, even dari minus saya bisa. Mungkin saya bilang, saya tahu saya nggak pintar, saya nggak cerdas, tapi saya bisa buktikan saya bisa. Maka step pertama saya, gimana caranya saya buktikan bahwa saya punya added value dari yang lain. Di Robin Maba itu saya buktikan. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, jenengan dulu kan
plan awalnya ini astronot. Nah, setelah astronot, setelah SMA menjadi pilot. Tetapi waktu mau perkuliahan dari arahan orang tua ini untuk ke FK. Nah, untuk tahun 2005 sendiri kan setahu saya itu teknik industri baru berdiri, Pak. Betul. Nah, hal apa yang meyakinkan jenengan? Apalagi kan kita belum tahu nih, ya jujur saja tuh sekarang yang dipertimbangkan itu masa akreditasi, Pak, dari departemen. Sementara tahun pertama kan kita belum tahu untuk kita lulus nanti ini bakal akreditasinya naik atau tidak. Hal apa yang meyakinkan jenengan, Pak? Kok oke, aku berarti ini teknik industri. Apakah itu memang kayak nyoba-nyoba atau mungkin gimana, Pak, dari jenengan itu? Atau mungkin ada tadi mau masuk teknik lain. Nah, Karena saya bilang tadi, saya udah ngerasa enjoy dengan circle saya waktu itu. Jadi kalau saya nggak ngomongnya Bang Komeng gitu ya, hidup tuh mengalir aja gitu. Tapi jangan ngalir banget. Ini nggak disensor kan? aman aja, makan aja, Pak. ngalir lu ngalir aja. Tapi kalau ada something tuh minggir dikit gitu kan. Saya nggak ada kepikiran apa namanya, nyari yang lain enggak gitu. Tapi apa namanya, saya berusaha coba sih Bismillah gitu ya. Dan memang betul tadi misalkan banyak gitu ya sama perkuliahan awal tuh, ini masih baru, terus masih gabung mesin waktu itu. Tapi di pikiran kita tuh belum sampai sejauh itu. Ya kita ya, idealisnya mahasiswa gitu. Ya udah saya berusaha nikmati saja. Saya aktif di dulu Dewan Teknik gitu ya. Terus aktif di teman-teman aerokreasi dulu. Ya dijalin aja gitu loh. Saya merasa enjoy gitu karena beda gitu ya girohnya tuh. Kalau kita apa namanya bandingkan dengan fakultas lain, teknik itu top lah kok. Soalnya kalau sudah lah jalan yel-yel 1, 2, 3 teknik long march, itu pakai jaket kayak gini tuh kayaknya dilihat sama itu bangga banget deh. Pride itu, Pak. Pride, betul pride. Ya itu jalan, apalagi lewat jalan depannya kedokteran tuh minggir. Terima kasih gitu. Ya, tentu ini yang akan terima. Gitu sih sebenarnya. Jadi belum kepikiran sih kita sampai semester jalan aja. Kalau dulu, Pak, jenengan kalau kayak di organisasi itu concernnya kayak di bidang apa, Pak? Kan kalau di departemen ini ada banyak, Pak. Kayak kami sekarang ini kan eksternal. Kalau jenengan dulu di waktu mahasiswa itu concernnya di apa? Oke. Setelah tadi saya cerita ketika saya sudah masuk di teknik, saya baru memahami passion saya. Menjadi diri yang Itu betul. Jadi saya merasa ternyata saya itu orangnya suka organisasi banget. Saya mau flashback hidup saya dari zaman SD, SMP, SMA. Saya tuh bukan orang yang akademik banget, enggak. Aktif organisasi. Teman-teman saya ikut pramuka, teman-teman saya ini saya ikut camping dan kawan. Itu senang saya gitu loh. Nah terus di teknik gitu ya, ketika masuk waktu itu KKN, saya sudah punya, saya planning, saya pengen jadi danki. Sudah saya planning. Oke, saya pengen bukan saya bisa. Saya jadi danki KKN. Nah itu adalah salah satu milestone penting saya di teknik. Saya buktikan kepada senior saya mampu dan punya kapasitas. Nah dari situlah termasuk saya gabung ke bank dan aktif di Dewan Teknik dulu ya. Dewan Teknik. Yang pertama saya belajar adalah SDM. Karena prinsip saya, sebesar apapun capital yang kamu punya, duit sebanyak apapun, sehebat apapun metode teknologi yang kamu punya, tapi kalau SDM-nya bobrok, itu nihil semua. Maka menurut saya marwahnya itu di internal. Ada yang masuk saya, baru pertama itu masuk di departemen internal, belajar gitu, bagaimana manage kegiatan, resource, sebagainya. Nah, lama-lama sudah internal, bergeserlah saya ke humas. Nah, waktu di internal itu, di tahun kedua ya, di internal itu kan urusannya adalah regenerasi, termasuk kongres mahasiswa teknik. Iya. Nah, di kongres mahasiswa teknik itu, karena
Tadi portofolio saya sudah pernah jadi Danki, KKN, sama senior sudah, artinya mentalitas kita sudah terbangun sebagai leader menghadapi senior. Tahu ada teknik itu kulturnya kuat senior itu. Karena saya dituju sama senior untuk jadi presidium kongres mahasiswa. Jadi Bapak sempat jadi presidium. Oh sempat, saya presidium kongres mahasiswa teknik tahun 2006. Gitu. Jadi presidium kongres, aktif di BEM, ya. Dan itu juga masih penting. Jadi bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana negosiasi, bagaimana lobbying, bagaimana berbagai konflik kepentingan kita hadapi dan kita cari solusinya itu belajar di kongres. Kamu pengen belajar tentang bagaimana mengkonfrontasi pendapat, kemudian bagaimana kita coba cari jalan tengahnya, titik tengahnya, berkomunikasi mulai itu biasa. Dipisui sama senior biasa, dilempar kursi, woi kursi turun, siap santai, Siap salah. siap salah, terima aja, tapi dijalani tetap konsisten. Itu sudah saya alami semua. Jadi itu yang buat lagi-lagi kunci adalah mentalitas kita terbawa. Itu makanya saya selama aktif di organisasi itu penting organisasi gitu. Kayak ketika saya aktif di Dewan Teknik itu belajarnya di situ dari pelan-pelan, sampai di semester 5 dan 6 gitu ya. Saya merasa ini harus ada perubahan. Gak mungkin saya hidup gini-gini terus. Nah, itu baru saya coba plan berikutnya. Tapi kalau tadi Bapak bahas Bapak pernah jadi presidium, pernah jadi dan di KKM juga, bahkan jadi dewan. Itu kalau boleh tahu gimana caranya biar bisa menyeimbangkan ke akademiknya Pak? Oke, good question. Kan nggak mungkin fokus di organisasi. Betul. Dan Iya, Bu. jadi susah juga kan Betul. Pak mencari nilai. Betul. Gimana sih Pak pengen tahu? Sampai semester 5, gara-gara saya aktif di BEM, IPK saya itu 2,7. Hancur lebur IPK saya. Makanya saya bilang, karena saya orang nggak begitu concern akademik kok. Karena saya betul-betul menikmati passion saya, circle saya di Dewan waktu itu, nyangkruk, ngopi. Ngopi itu jangan dianggap remeh, kita ngopi itu membangun dialektika, pertukar pikiran, itu penting gitu. Dan gimana menghadapi orang. IPK saya 2,7 waktu itu. Nah itu saya cerita, sampai semester 5 saya sudah diingatkan sama orang tua saya. Ini IPK-nya nggak beres-beres ini, nanti kalau lulus gimana nyari kerja. Saya udah mulai mikir ya. Nah, akhirnya perlahan dari semester 5 ke semester 6 itu saya coba kurangi aktivitas di Dewan. Nah, salah satu kunci saya adalah saya harus masuk lab. Oh, iya. Saya orang suka organisasi. Gimana caranya supaya hobi, passion saya itu mendukung akademik saya? Maka saya harus masuk ke organisasi akademik. Apa itu lab? Nah, kebetulan waktu itu buka tuh ASLab. Ada nama dulu di lab itu statistik dan rekayasa kualitas SRK nama. Masih baru. Nah, saya kan satu angkatan TI itu sekitar 40 lah. 40 sekian, 34, 40 lah. Sedikit satu angkatan. Daftar ASLab. Nah, namanya orang daftar ASLab sudah ketahuan, yang masuk ASLab itu pasti pintar-pintar. Karena kita tuh, IPK-nya tinggi, banget. Saya nekat aja. Modal nekat, bonek lah. Kakak gitu, bodo amat IPK 2,75 daftar aja. Karena itu waktu itu rekrutmen ASLab pertama, daftar. Terus, lah kok saya dipanggil sama calegnya dulu, Prof. Sugiono sekarang. Dipanggil, interview. Kenapa Mas mau jadi ASLab? Ya saya cerita. Jujur aja gitu loh. Apa yang buat kamu dipilih jadi ASLab? Maka saya cerita ketika saya interview itu, Pak, saya betul ngomong itu. Saya itu orang organisatoris. Saya suka berorganisasi. Tapi di sisi lain saya ingin memperbaiki akademik saya. Maka gimana caranya? Hobi passion saya organisasi itu tersalurkan di akademik. Saya ingin membangun organisasi dengan teman-teman. That's the simple things yang saya jawab. Nggak ada yang muluk-muluk, saya pinter statistik, saya bisa. Enggak, saya hobinya gini. Dan saya ingin belajar di sini. Alhamdulillah terima jadi ASLab. Dan itu rame bro.
Pada bingung apa Pada bingung, ini L3 IPK 2,75 kok bisa bisa. Tapi beneran, itu pride tersendiri. Setelah saya terima, itu langsung saya berusaha tunjukkan perform di lab. Bukan soal praktikumnya buset itu, enggak. Datang pagi, bersihkan lab, bersihkan komputer, bantu dosen, nyiapkan absen, sebagainya, kegiatan activity lab. Pulang paling sore, tidur di lab, biasa aja. Saya nikmati betul. Nah, karena aku di lab, maka kegiatan saya berkurang di PM. Mengurangi kegiatan di PM. Nah, mulai semester 6 itu kan udah mau masa PKL tuh. Nah, di situ baru saya aktif. Saya tahu sekali lagi, saya ukur diri. Saya tahu baju saya ukuran seberapa, kasarnya gitu. Saya tahu kemampuan saya kurang. Nah, saya ingat waktu itu lucu gitu ya, untuk PKL ya. Jadi ada satu atlet teman saya namanya Adi Priyo, itu angkatan 2005 juga, sekarang di Semen Indonesia. Pinter banget. Itu IPK yang paling tinggi lah, dia pinter banget. Terus waktu itu dia kesusahan nyari tempat PKL. Saya sudah punya link akses tempat PKL, senior gitu. Saya bilang sama dia, Di, kamu kan susah nyari tempat PKL. Kamu pinter. Saya ada nih tempat PKL, saya nggak pinter. Ayo kita barter. Win-win solution. Win-win solution. Luar biasa. Saya bantu kamu barang saya kita PKL, tapi tolong bantu saya kerjakan laporan PKL. Win-win solution bro. Mutualisme bro. Lu gue kasih akses, tapi lu bantu lu kerjain PKL gue. Kasarnya gitu kan. Jangan bro. Berdua. Desi dia baru. Bukan. Jadi saya PKL tuh di Kimia Farma di Jombang. Jadi mau bayangin naik motor Supra butut goncengan dari Malang coy, Jombang itu PKL gitu. Berdua sama dia. Jadi pulang pergi pak? Pulang pergi beberapa, kadang ada off ya, di offsite, onsite gitu ya, kadang kita ini gitu ya. Akhirnya saya berdua tuh janjian terus PKL bareng sampai lulus banget. Jadi ada partner lah gitu. Partner. Tetap win solution, saya win solution. Jadi saya tahu saya kurang di sini, kamu lulus itu kayak kita partner saling. Tapi Pak, untuk sekarang dari PKL dan sampai ke titik sekarang ini Pak, itu kan perlu adanya kayak relasi Pak. Nah, mungkin ada tips and trick dari jenengan ini Pak, untuk cara membangun relasi itu bagaimana? Mungkin good question. Mas dan Pak, adik saya semua di teknik ya, zaman kita tidak bisa menyamaratakan zaman. Zaman saya itu beda dengan zaman teman-teman semua adik-adik ya. Kompleksitas problemnya berbeda. Jadi kalau ada mungkin senior-senior yang bilang seharusnya kan zaman sekarang bisa seperti zaman kita, itu enggak bisa. Berbeda. Gimana Pak? Perubahan zaman, kompleksitasnya berbeda. Tapi ada satu value yang itu tidak bisa berubah dan harus kita menjaga silaturahmi. Itu penting. Kita boleh punya pride, kebanggaan tersendiri sebagai teknik gitu ya. Tapi sering saya sampaikan ke teman-teman gitu ya, kita tidak boleh pakai kacamata kuda. Jadi kalau ingat senior saya sering dulu mention itu lihat, kita tuh jangan kata dalam tempurung. Menang cuma di internal saja, tapi di eksternal kita musuh eksternal kita di ITB, UGM, UI itu alumni top semua gitu kan, kampus besar. Nah, untuk menuju ke sana, be open minded itu penting. Saya cerita tadi ketika zaman saya jadi baru setahun 2 tahun di lewat teknik aktif sebagai Mabes di Presiden Kongres. Waktu ospek saya jadi korlap. 2 kali ospek saya jadi korlap semua. Ya. Itu lagi idealis sebagai teknik. Itu pokoknya yang nggak sama teknik tebas. Atos. Teknik aja gitu.
Tapi setelah 1997 semakin dekat lulus, saya langsung berpikir, apa iya kita itu benar-benar harus kacamata kuda. Padahal ketika nanti teman-teman mencari kerja, mau lulus, kita harus bisa membangun relasi sama semua orang, Betul. sama semua orang. Ya, kalau saya sering bilang, kalau misalkan kamu mainnya di kolam itu saja, Nah, ya sudah, kamu tidak akan bisa berkembang. Kamu harus siap gitu ya. Jadi ibarat kata kalau Mas Yusuf itu kalau saya lempar ke hutan, maka kamu harus bisa survive. Itu baru benar-benar aktivis, bro. Jadi kamu bayangkan kalau kamu dilempar ke hutan, maka kamu bisa survive. Itu baru aktivis. Dia bisa mikir how to connect with the others, how to build the relationship dan sebagainya. Maka itu harus belajar, ya, bangun komunikasi. Maka jangan membuat sekat-sekat. Punya circle sendiri boleh, tapi memperbanyak circle itu lebih penting. Ya. Jadi kalau saya sekarang itu, mohon maaf ya, kalau saya cerita dulu saya zaman mahasiswa itu circle saya teman-teman BEM aja. Ya. Boro-boro misalkan aktif di sekarang, kalau saya ketemu lihat mungkin saya sering aktif di AHD gitu. Dulu nggak pernah saya. Dulu nggak pernah saya. Iya, tentu aja yang nonton arah-arah ini, Pak. Dulu nggak pernah. Aktif itu gimana, Pak? Ya itu tadi kan saya mikir masa hidup gini-gini aja. Nah, panggilan jiwa, Pak. Panggilan jiwa gitu. Jadi saya mikir hidup itu kita jabatan sebenarnya itu nggak juga mati. Siapa sih nggak pengen matinya nanti itu ditangisi oleh orang lain? Iya. Matinya husnul khotimah, matinya itu dikenang, bukan dicaci lagi. Ya lu harus baik sama semua orang. Pengen semakin banyak orang mendoakan, ya bangun relasi sama semua orang. Itu penting. Nah, ketika saya kerja, gitu ya, lulus gitu ya, itu ya bukan boro-boro saya langsung minta sama alumni gitu. Enggak, ya kita coba tadi ya cari informasi, bangun komunikasi, ada lowongan sebagainya. Itu tetap kita jaga. Karena kalau kamu kacamata kuda cuma main musik itu aja, gimana kamu bisa memperbanyak peluang di luar? Itu penting. Berarti awal ibarat itu kita kayak nyebar benih lah, Pak. Oh, Kita ya, harus betul. benar sebagai banyak. Setelah itu kita merawat Betul. dengan cara silaturahmi. Dan Bapak tetap menjaga hubungan baik dengan pertemanan Bapak yang Betul. biasa. Betul. Even kita, mohon maaf ya, kalau tadi kan kadang sensitif gitu ya, beda bendera biasa aja bro, santai aja. Beda ini santai aja. Teknik ya teknik bro. Tapi kita dengan normal masa kita, bodo amat, enggak gitu cara. Santai saja, oh ya, sama santai, kita bangun komunikasi, biasa saja. Ya. Tapi tetap kita harus mempertahankan value kita sebagai teknik, pride kita sebagai teknik, itu harus dipertahankan. Kita punya kultur tersendiri itu harus dijaga. Tapi bukan berarti membenarkan dan merasa paling benar, terus arogan, pokoknya teknik is the best. Nah, kayak gitu. Tidak ada sistem yang terbaik di dunia ini, tapi akan ada sistem yang lebih baik. Tapi Pak, kita juga penasaran nih Pak, kan Bapak banyak pengalamannya kan Bapak berarti selama di teknik ini. Kira-kira ada nggak sih Pak hal-hal lucu atau masa-masa sulit Bapak selama Bapak main di teknik Oke. yang bisa diceritakan dan kita kasih tahu? Mungkin teknik ini enggak S1 saja, Pak ya, mungkin di S2 dan S3. Oh, Nah, oke. apa motivasinya seperti itu, Pak, bisa? Iya. Agak berat nih kayaknya. Agak berat bro. Di teknik itu pengalaman-pengalaman banyak sekali. Perkara saya pernah lucu sekali, saya ikut PKT. Saya waktu itu nggak tahu PKT ini mau kemana gitu. Udah ikut aja kata saya. Oh siap gitu. Siap gitu, manut gitu. Saya ingat betul saya dulu. Udah ikut aja, oh siap mas, berangkat gitu.
naik truk kita rame. Berapa hari mas? Sehari aja, Sabtu Minggu. Oh siap mas. Pikiran saya ya kayak persami gitu. Bawa Masih lama. pakai bawa baju ala kadarnya, jaket satu gitu kan, terus bawa makanan sama sangu lah, naik lah kita truk, bukan truk yang cuma truk sapi bro, Ankle gitu Pak. beneran kita berdiri semua, ternyata sama Sinor dibawa kemana, ke Ranu Kumbolo, Jauh juga. Oh, dulu berarti di sana Pak itu ya. Ranu Pane sama saya nggak tahu gitu, wah ini kemana ini loh, naik terus sampailah kita ke Ranupane dulu gitu, Ranupane. Dan saya nggak tahu ternyata kalau di Ranupane malam hari dan pagi hari itu suhunya gila. Dingin banget Pak di sana. Itu momen neraka buat saya gitu. Saya baru merasakan seperti tidur karena kita senior tuh bawa semua, lengkap bawanya. Kita yang ini yang untuk sangat Dadakan. selimut tuh cuma bawa sarung. Bertahan hidup ya Pak. Survivor gue bilang itu Pak. Itu survival bro. Benar itu bayangkan di pinggir danau bro, Ranupane itu zaman segitu, Iya. subuh itu minus bro. Itu bang, saya nggak bisa lupa momen itu gitu. PKT itu. Tapi senang gitu punya kenangan itu, jadi dibawa ke sana senang sama pikiran tapi nggak kuat sama suhunya gitu. Saya merasa di prank betul loh gitu. Gila kan dingin banget, terus tidak ada pemberitahuan seperti apa kondisi di sana, pokoknya diajak jalan-jalan ke naik gunung, pikir saya sekitaran Batu dan kawan oke lah, kita kan coba-coba itu masuk mengganggu nih Ranupane bro, Ranu bolos itu gila, itu atomnya minta ampun gitu. Dan persediaan nggak sesuai ini gitu loh, jadi terbatas. PKT kemudian dulu pernah ada satu momen ya, jadi kita kerjasama. Pada saat saya bergeser, saya sempat bergeser ke departemen eksternal. Kita ada, kalau ingat dulu ada zaman itu ya, di salah satu TV swasta itu acaranya Mas Tukul. Oh, untuk larana itu Pak. Iya. Nah kita ada partner masuk, pengen kerjasama nggak ada di kampus, gus tuh kampus. Iya. Nah buat kami di masa itu acara gede, karena butuh resource banyak, gitu ya. Nah, gede. Nah itu yang kerja jadi melibatkan kita tim di band di Dewan Teknik. Saya ingat betul panitiaan itu cuma 7 orang. Acara segede itu di Semanta Trida itu nggak banyak, 50, 100 enggak, 7 orang saja yang ngurus. Keren. 7 orang aja. Itu sedikit itu. 7 orang aja. Saya ingat betul. Saya ingat betul ada Pak Suluh itu. Oh iya Mas Suluh. Pak Suluh, kemudian saya lupa teman saya 2 orang, PBK, Pak Salman salah satu, pengairan 2 orang, saya sama senior saya Mas Menceng, 7 orang loh. Kita jalin acara itu. Nah, dan alhamdulillah kegiatan itu gede dan apresiasinya bagus. Terus dan dari hasil kegiatan itu menyumbang pemasukan yang gede buat Dewan waktu itu, dan kami pun alhamdulillah tuh di zaman itu dapat 700.000, 1 juta itu sudah ketutup 1 bulan. Segitu Pak. Kan segitu ya. Belum sekarang 18.000 Pak sekarang. Itu kita minjem tempat dan sebagainya, itu buat kita kontak-pating. Itu tadi ya harus komunikasi tadi ke media, terus ke sponsorship. Itu kita benar-benar panen waktu itu. Itu saya ingat momen itu salah satu kegiatan yang kita arrange dan cukup besar ya. Besar lah hitungannya di masa itu. Dan yang lainnya paling ya juga karena selesai KKM gitu ya, namanya baru selesai KKM itu kan biasanya sudah bebas
maka kita sudah bisa berinteraksi dengan Mamba Putri. Wah, Itu biasanya tuh saatnya mancing bro. mancing aja. Mancing dia. Gimana dia? Strike. Enggak. Strike-nya di semua departemen tuh Pak. Aduh. Kalau tadi Bapak cerita tentang hal-hal jadi ada sih Pak, Bapak ngerasa, oh ini masa-masa sulit Bapak selama Bapak di teknik, atau oh ini titik terendah Bapak selama Bapak di teknik itu ada nggak sih Pak? Ada ya. Jadi eh namanya jiwa muda. Iya. Jadi pada saat saya cerita masa transisi waktu itu ya, masa transisi terutama pada saat dari semester 5 semester 6 itu kan percaya nggak percaya itu semester 5 itu mungkin bisa dikatakan titik terendah karena saya merasa IPK saya pas-pasan, mata kuliah banyak ngulang gitu ya, terus sama teman-teman juga sudah mulai apa namanya jarang dia Iya. di studi gitu ya. Ya biasa lah dalam komunikasi. Semester 6 semester 7 itu Mbak, saya dulu ngekos di depan Sindiente Haryono di belakang PLN sih. Saya udah niatin saya pengen berubah diri. Yang awalnya saya tadi saya bilang ya, hedon dengan ngopi, yang kalau tiap malam nongkrong kayak kalian duduk di depan BEM Selasa ya. Oh, di kafe gitu. Kafe Iya. sampai malam. Orang masif. Semester 6 semester 7 itu saya sudah mulai merubah. Saya merasa kok gini dan juga pressure orang tua yang udah mungkin kalau sekarang itu mungkin kena mental health saya mungkin. Bahasa sekarang. Masa gampang mental health gitu ya. PK saya nggak naik-naik. Di semester 5 saya betul planning. Semester 5 saya ambil mata kuliah apa, saya harus dapat nilai apa supaya IPK saya 3. Semester 6 saya ambil mata kuliah apa supaya saya dapat. Semester 7 saya planning saya itu sangat perketat, saya betul push diri saya sih. Karena saya lulus semester 7 saya pengen buktikan even IPK saya pas-pasan tapi paling nggak saya jadi alumni pertama di TI. Itu target saya waktu itu. Nggak muluk-muluk bro, jadi bukan kumulot enggak, yang penting orang kan masih penting itu orang kan tahu pemain lulusan pertama TI yang beri. Siapa nih? Kuliah ambil ini terus nggak usah ngoyo, pokoknya dapat nilai B sudah, nggak usah, pokoknya mungkin 3 udah cukup udah. Siapa ini? Percaya nggak percaya, semester 6 semester 7 itu saya jadi marbotnya masjid depan sini. Mbak Mas tanya deh tuh orang-orang belakang tuh kalau lihat wajah saya masih ingat. Saya marbot Mas, nge-lab pulang marbot masjid di belakang situ. Azan subuh berangkat azan 5 sholat 5 waktu saya azani semua di musola belakang itu kurang lebih efektif 1-2 semester sampai semester itu saya lakukan. Saya push diri saya tiap pagi saya running ke Suhat. Tiap pagi saya running ke Suhat. Saya belajar mendisiplinkan diri saya ini bisa. Gak mungkin saya gini terus. Penting 3. Yang penting karena lamar kerja itu kan karena 2 waktu itu kan mau 3. Kasih gue itu nggak bisa saya akses pertanian gitu nggak bisa. Itu saya push. Nah itu momen. Yang kedua Mbak, yang saya nggak bisa lupa. Saya lulus daftar ada sekarang Brawijaya Car Expo. Iya. Zaman itu 20 tahun sekian. Saya ikut. Daftarlah saya di Sampurna. Daftar Bang, sudah ikuti tes macam-macam. Karena orang tua saya telepon. Ibu saya bilang, kamu S2 saja, nggak usah kerja. Saya langsung shock. Tapi ini saya ongoing ini. Nggak apa coba aja, tapi daftar S2 juga. Saya langsung mikir. Ya sudahlah, coba.
Saya daftar di ITB sama di ITS. Hmm. Lah kok dilalah, waktu itu saya ingat di Sampurna Surabaya. Lolos sampai user. Terakhir nih user tinggal wawancara. Datang saya wawancara. Di waktu itu saya akan digaji sekitar 7,5. Lumayan. Oh, itu gede. Iya, gede. Di tahun itu gede banget. 10 itu baik. Ya. Terus Saya ingat Pak, naik motor Supra saya itu. Di tengah jalan, saya telepon sama ibu saya. Berhenti saya di pinggir jalan Surabaya itu. Nggak usah dilanjutkan. Pilih sekolah. Saya di situ mewek mas. Udah kayak sedih. Ini udah di depan mata. Teman saya cerita tadi Adi itu, Iya. itu nggak lolos loh. Yang lolos saya. Itu kayak loh ini sudah tinggal tangan kontrak, enggak. Lanjut sekolah. Wah itu berat loh. Itu bayangin di pinggir jalan markir sepeda motor Supra saya, telepon tuh udah, wah saya kayak mau menangis sudah tak tahan loh di pinggir jalan. gemeter ya. Gemeter loh. Antara keinginan sama omongan orang Oh, tua. tua. Ya sudahlah, Bismillah saya bilang. Mungkin rezeki saya yang lain. Nah, itu telepon. Akhirnya berangkat saya ke Bandung. Tes di ITB. Di TS juga tes. Tes dua-duanya, lolos dua-duanya. ITB sama TS. Cuma lebih dulu, saya lupa. ITB lebih dulu TS pengumuman pada ITB. Terus saya bingung, ini milih di Surabaya apa Bandung nih. Terus bapak saya telepon, sudah yang pasti aja. Kalau sekarang harus, karena waktu itu harus bayar uang sekolah bro. Masih beasiswa ADB, ayah dan bunda gitu ya. Jadi terus ya udahlah, daftar ITS dulu aja. Yang masuk ke ITS, ya itu jalan namanya jalan Allah ya, kita nggak tahu. Saya lanjut S2, saya ingat betul tahun 2009 akhir. Ya udah, selama 1 semester itu saya bohong-bohongan kuliah. Kayak masih nggak terima gitu. Seharusnya kan saya bisa nih sambil kerja gini. Saya jalannya 1 semester itu, tapi ya sudah seadanya aja jalan. Terus sambil jalan itu pulang saya ke Lombok, ketemu orang tua saya. Terus ya sudah saya ngomong sama orang tua saya stres nggak bisa nih dalam 1 semester ini. Terus ibu saya bilang, saya pengen lihat kamu jadi dosen. Itu ngomong ibu saya. Dan saya langsung, hah dosen? Padahal saya paling benci dosen. Percaya atau enggak? Karena dulu, maaf ya, saya dulu punya Pak Ade. Itu dosen. Kerjanya itu nggak jelas. Masuk kampus tuh pas siang. Karena memang ngajarnya. Karena mindset saya dulu orang kerja tuh berangkat pagi, pulang sore. Nggak jelas ya. Apa sih dosen ini? Kenapa dosen? Saya benci dulu dosen. Apa jadi dosen? Tapi ya, ibu saya bilang, mama pengen jadi dosen. Apa yang dosen? Sudah lihat aja. Itu omongan itu hati-hati sama orang tua. Itu malaikat lewat di angin. Langsung berdiri. Langsung oke. Itu bulan beda 3 bulan saya bilang itu saya ingat betul bulan Juni tahun 2010 Juni 2010 saya ditelepon sama kakak waktu panas telepon mas mau jadi dosen panas itu saya telepon saya kaget. Nah, saya tuh ngomong ibu saya. Jadi orang susah-susah dari kerja, ini kerjaan anak saya. Benar. Tidak boleh. Iya. Di telepon saya. Besok datang ya. Interview. Datang. Bener mas. Suruh kami berkas. Saya harus ngajar BP Malang Surabaya.
Karena sambil S2 saya juga harus angkat. Oh. Ya sudah bismillah. Saya jalan. Kontrak saya 15 Agustus 2010. Saya tercatat sebagai dosen. Saya nggak bisa lupa umumnya. Khusus ngajar lah saya, PP Malang Surabaya. Itu masih harus menyelesaikan S2-nya juga ya Pak? Sambil ya makanya kalau misalnya teman-teman sekarang bimbingan tuh susah banget. Saya bimbingan Malang Surabaya bro. Benar. Saya jalani tiap hari PP naik motor supra saya duduk. Tapi pernah ada rasa capek gitu nggak Pak? Oh pasti dong, pasti. Berapa kilo Soal itu? gitu nggak Pak? Sampai jadi dosen gitu. Pertama berat memang, tapi saya enjoy. Pikiran saya simpel aja. Saya mah ketemu banyak teman-teman, ya, kampus, rilis stres aja Malang itu. Oke. Saya itu waktu bimbingan pun itu ya maaf ya pembimbingan strict gitu. Susah banget. Bisa dihubungi nggak kayak sekarang pakai WA gitu susah gitu. Jadi berangkat subuh Pak jam 5 naik motor sampai Surabaya jam 7 nunggu. Nanti kalau misalkan ada ya udah bimbingan, kalau nggak balik PP sesuai ya. Dan memang karena saya sambi maka S2 saya molor. Yang saya 2 tahun itu selesai 3 tahun. 3 tahun. Itu perjuangan. Kalau konsentrasinya kalau boleh tahu ya di S2 ini apa? Saya ngambil di manajemen kualitas. Oh, kualitas. Itu perjuangan. Jadi kalau lihat titik terendah itu titik terendah saya di situ spot-spot yang mau saya kayaknya harus bisa tiga terus. Tapi lagi-lagi itu hati-hati sama omongan ibu. Benar Pak. Tapi setelah Bapak menyelesaikan 3 tahun di program studi S2 ini, Bapak lebih memilih fokus untuk menjadi dosen atau gimana Pak? Atau Bapak melanjutkan studi lagi? Dia berbicara di acaranya sebuah acara swasta. Kalau teman-teman acaranya Kick and Judy. Oh iya. Tahu Pak? Dia cerita. Dia memperkenalkan dirinya. Dia foundernya PPI Dunia, Persatuan Pelajar Indonesia Sedunia. Dia foundernya I4, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia. Founder ya. Waktu itu dia tulisannya nama dia PhD student di Leiden, Belanda. Kita diwawancara itu, saya nggak bisa lupa itu. Itu menggugah, keren. Saya pengen kayak dia. Panggilan jiwa lagi mas. Ketika saya S2, bisa nggak ya sampai saya seperti orang ini? Ya Allah alam saja. Nah, S2, ketika sudah S2, sudah saya nikah. Sama istri saya sekarang, dulu mantan saya waktu SMA. Ketemu lagi. Kalau memancing saya kira, tapi balik lagi rumahnya di sana. Setelah mancing banyak, Kembali lagi. Itu poinnya di situ tuh. Saya terus Aryan saya menemukan passion lagi. Ternyata passion saya ketika saya selesai S2 itu ngajar sebagainya, passion saya ini di dosen. Karena apa? Banyak diskusi sama orang, ketemu banyak orang, banyak ide,
share ide gagasan, waktu fleksibel. Yang ketiga proyek. Jadi sempat saya waktu itu mikir waktu lulus 2 tuh, kok tahu jalan hidup saya jadi dosen, mungkin saya akan milih departemen yang banyak proyeknya gitu. Ya, pakai pengairan tuh. Karena saya dulu tapi alhamdulillah saya enjoy gitu. Saya bisa traveling, karena saya suka traveling. Saya tadi cerita semester 6 semester 7 itu sambil saya rilis saya pulsa itu, saya setiap bulan nabung. Bergantian. Jadi setiap bulan saya pressure, saya nabung, saya traveling ke Jogja, berangkat Jumat, selesai kuliah, balik Sabtu Minggu. Kalau banyak dikit dapat ini saya ke Bali. Serius ya, hampir tiap bulan saya nggak bisa nggak traveling. Itu soal traveling apa gimana Pak? Solo. Oh. Makanya kadang teman-teman lihat, kamu ngapain sendiri? Ya saya enjoy. Ya ngapain pusing sama omongan orang? Ya saya jalan aja gitu. Pergi nonton, dia sendiri ke bioskop. Nyantai aja. Saya nabung gitu. Dan ketika saya di dosen, saya merasa ya passion saya tersalurkan. Saya jadi speaker mana, ikut conference kemana, itu kan jalan-jalan gitu. Iya. Sampailah saya selesai nikah, pengen S3. Lanjut sekolah S3. Nah, disitulah mulai saya membutuhkan circle baru yang menurut saya itu supporting systemnya keren banget. Saya ingat mimpi saya waktu saya nonton Mas Haris itu, jadi founder PPI Dunia iPhone. Ketika saya masuk berangkat S3, saya udah target, saya harus jadi ketua PPI. Jadi pintu masuk saya ke situ, saya udah planning. Karena apa? Ketika saya masuk ke sana, maka makin banyak akses Iya, relasi. Saya bisa ke kementerian A, B, C, D. Pintu masuknya mana? Ke PPI loh. Mikirnya ke sana. Di Dubes itu isinya apa? Perwakilan kementerian semua. Dan PPI itu pintu masuknya ke situ pasti akan mudah. pintunya di situ. Itu aja tuh, Bang. Saya bisa kenal ada akses kementerian A, B, C. Ya karena saya bangun relasi ketika di PPI. Jadilah saya ketua PPI Taiwan. Terus Bang ambil S3 di Taiwan. Taiwan. Itu tahun berapa itu? 2016 Fokusnya apa tuh Pak? di industrial management sama dengan S2. Nah, di S3 tuh juga banyak orang yang wah L3 S3 yang dulu kuliah boboan, pas-pasan, kuliah S2 molor 3 tahun gitu kan, nggak jelas gitu kan. Aku S3 di Taiwan pula, Taiwan tuh terkenal susah. Nah di waktu S3 itu sudah aktif PPI, itu masuk kemana saja. Dan saya juga sudah niati waktu itu keluarga saya tinggal berat, anak dan istri itu berat S3. Saya harus mikir gimana caranya saya dapat beasiswa, saya tabung setiap semester saya harus keluar. Gimana istri saya? Kerja saya. Jangan dikira Pak Eltri itu kuliah nggak pernah sambil nyuci piring kora-kora. Saya lalu nyambi saya tiap 1 minggu kuliah cuci piring bro, bersihin tukang nyapu, tukang parkir kalau saya lakukan di Taiwan. Kerja saya nyabung supaya apa tiap semester saya bisa turun di mana. Sambil jalan saya masuk PPI. Level mainnya udah berbeda. Kita nggak main receh, kita mainnya proyek. Nembak kementerian ada proyek ini pakai nama PPI. Sampai, nah saya juga cerita, sampai adalah di tahun 2018 ada rekrutmen KPU untuk jadi komisioner KPU Taiwan. Pemilihan umum 2019. PPI itu punya jatah. Kasarnya itu untuk bisa mendaftar. Masuklah saya daftar, jadilah saya komisioner. Tahun 2019. Itu saya anggota PPLN. Jadi organisasi jalan tuh. PPI jalan, kuliah jalan, KPU jalan. Proyek juga jalan. Proyek juga jalan, bro. Semuanya dapat. Semua dapat. Ketika saya jadi komisioner, itu loh. Eksternal udah eksternal banget. Saya harus bangun komunikasi dengan partai politik peserta pemilu.
santai aja dijalani. Oke, butuhnya apa? Aturan main tetap harus dijaga, integritas tetap harus dijaga. Saya jalan sampai jadi komisioner KPU DKI. Nah, karena kita sudah terasah mulai dari Kongres Mahasiswa Teknik Iya, tadi yang mereka isu begitu. kayak gitu-gitu. Jadi Oh, hadapi nggak kayak gitu itu biasa. Oh iya nih, mau ngancem kok. Silakan lihat undang-undangnya peraturan. Kita belajar punya ADART. Nah. ADART kok. Nggak Nah, usah Son. takut. Benar-benar. Jadi kan saya misalkan ada ini loh, ada undang-undangnya kok ngapain sih? Selama kita keep off control, ngapain takut? Santai saja. Saya jalan gitu. Sampai pada titik ketika waktu itu 2019 lagi pola yang sama saya lakukan ketika di S1. Saya nggak bisa gini terus. Nggak lulus saya nanti. Anak istri saya nunggu di rumah. Akhirnya waktu itu saya mengawal penentuan DPT ya. Di daftar pemilih tetap itu kan sensitif waktu itu. Awal di sistemnya udah. Setelah itu saya keluar. Fokus sekolah. Saya ingin buktikan pecah telur bahwa lulus di Taiwan itu tidak lebih dari 4 tahun. Karena selama ini orang menganggap lulus Taiwan itu 5-7 tahun. Saya lulus 3,5 tahun. PhD. ya. PPI dapat, terus semua dapat, lulus 3,5 tahun. Pulang. Jadi kan setelah Bapak pulang, pengalaman Bapak banyak nih kapan? Dari mulai S1, S2, terus jadi S3, dosen. Iya, proyekan. S3. Nggak banyak nih jam terbangnya Bapak Benar. sendiri itu. Kira-kira ada nggak sih Pak pesan-pesan mungkin bagi KBMT, bagi mahasiswa, terus mungkin bagi mahasiswa yang fresh graduate juga mungkin lebih bagus untuk kerja dulu atau lanjut studi dulu atau gimana Pak? Mbak dan Mas, adik-adik saya semua KBMT. Waktu saya S3 itu tekanan tinggi. Yes. Stress rilis saya dengan cara apa? Menulis buku. Selama saya S3 sampai sekarang, saya sudah menulis 11 buku. Jadi kalau waktu saya S3, supaya melatih saya, supaya tetap sehat, mental saya, melatih nulis, ingin tulis yang bagus, harus banyak baca. Maka saya harus banyak baca. Saya cicil nulis, maka saya sering nulis opini. Teman-teman saja di googling itu, saya main nulis opini, mengkritisi pemerintah biasa. Kan mahasiswa, bebas. Saya kritisi, masuk, opini saya banyak. Saya kumpulkan semua opini saya selalu dijadikan. Itu stress release saya. Setiap orang punya stress release masing-masing selain jalan-jalan dan lain-lain. Sibuk kuliah itu wajar, Mas dan Pak. Ya. Interaksi sama dosen, senior itu, apalagi praktikum sebagainya. Tapi ingat, ada kebutuhan dasar yang harus tetap dijaga. Mentalmu harus tetap sehat. Ya. IPK tinggi oke. Portofolio bagus oke. Tapi mentalmu harus tetap sehat. Nah, supaya kamu bisa sukses, mentalmu sehat dan sebagainya, jaga 4 hal. Ya. Jaga 4 hal sampai kamu lulus nanti. Yang pertama, kompetensi. Pastikan kamu belajar yang benar. Kamu, misalkan besok DI, ahlinya apa ya, guru, pastikan orang mengingat bahwa kamu kompetensi ada di sini. Ya, di tanking, ahlinya apa misalkan material, science, pastikan kamu punya kompetensi kamu ahli material. Karena kompetensi itu penting. Jangan sampai kamu kerja job desk A, tapi kamu punya kompetensi B, nggak nyambung loh. Karena kan sekarang banyak tuh ya, sebab kita kerjanya apa, ahlinya apa, nggak nyambung gitu kan. Itu jangan sampai kayak gitu. Kompetensi itu penting. C, kompetensi. Yang kedua, jaga integritas. Kamu pengen dihormati, disegani sama orang, jaga integritas. Percuma
pintar, kompetensi bagus, tapi nggak punya integritas. Nihil. Ya. Jaga integritas, itu penting sekali. Yang ketiga, etika. Nilai-nilai nih. Ini value nggak akan pernah berubah. Etika, bangun komunikasi dengan semua orang santai saja, bangun empati, itu penting. Ya, kalau sudah, karena kita nggak pengen nih pintar, integritas, tapi komunikasinya nggak bagus, reseh, males orang. Lo tahu lo pintar, lo tahu lo integritas, tapi omonganmu nyakitin lo, reseh, lo nggak bangun empati. Pengen supaya kamu dihargai secara komunikasi, banyak-banyak ngopi, santai aja, kumpul teman, cerita-cerita, bangun rasa, bangun chemistry, olah rasa itu penting. Yang terakhir, kompetensi udah oke, integritasnya bagus, attitude-nya bagus, tapi nggak akan bisa sama yang namanya terakhir, faktor keberuntungan. Setuju itu. Oke. Orang pintar pasti kalah sama orang cerdas. Orang cerdas, maaf, orang goblok kalah sama orang pintar, orang pintar kalah sama orang cerdas pasti kalah sama orang beruntung. Pengen beruntung? Ini mak. Pengen Semua orang beruntung. Semua. Jaga hablum minallah, hablum minannas. Itu penting. Yang kedua, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka keberuntungan akan berpihak pada. Itu mungkin saya. Tadi aku dengar 4 pesan dari family. Mungkin bisa dipraktekkan lah sama teman-teman ya. Jujurin lah, langsung dek lah. Yes gitu. Yes, konsisten dari mana tadi ini? Betul. Mungkin udah lama juga ya Ya, kita iya. berbincang dengan Pak Eltri. Mungkin Pak Eltri juga mau melanjutkan Nah. aktivitas selanjutnya. Mungkin teman-teman yang masih pengen untuk kepo seharusnya pengen tanya-tanya ke Pak Eltri mungkin bisa ngubungi DM Pak gitu. Ya, Dikirimnya jenengan bisa atau di kolom komentar YouTube Di kami. kolom komentar nanti bisa mungkin dijawab oleh Pak Eltri. Nah, oke, Mungkin mungkin cukup cukup ya? kita cukupkan dulu untuk sesi podcast kali Thank you, ini. Iya, terima kasih banyak Terima kasih, Bapak. Bukan Pak. Oke. Mungkin segitu aja dulu dari kita. Terima kasih banyak. Apa? Terakhir, Terakhir. boleh Pak? oh iya, Gimana? ya, Hidup teknik. Bisa Pak gitu. ya boleh. Bapak yang Iya. memimpin Pak. Oke, hidup teknik, Hidup teknik. Iya. teknik aja ya. Iya Pak. Oke. Hidup teknik. Hidup teknik. Oke. Oke, Pak.